Siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Rangkerombong, selamat berjumpa pada video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dari rumah dan sehat walafiat. Meskipun sekarang ini ada begitu banyak wabah yang melanda daerah kita, terlebih wabah penyakit COVID-19. Untuk itu, selalu ingat protokol kesehatan. Di video pembelajaran ini, Ibu akan membahas materi aritmetika sosial, yaitu tentang bunga tunggal dan pajak. Adapun kompetensi dasar pada video kita kali ini yaitu 3.9. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada video kita kali ini yaitu menentukan bunga tunggal dan pajak. Materi kali ini erat kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka tiap bulan uang kita akan bertambah. Tambahan uang itu disebut bunga. Bunga biasanya dihitung secara periodik, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Yang kedua, pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya, pajak yang terkumpul itu akan digunakan negara untuk pembangunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka bank akan memberi tambahan uang yang disebut dengan istilah bunga. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Perhatikan masalah-masalah berikut. Masalah 1. Nari menyimpan uang di Bank NTT sebesar Rp600.000. Bank tersebut memberi suku bunga 12% per tahun. Berapa tabungan Nari setelah 10 bulan? Nah, di sini Ibu menyelesaikan masalah ini menggunakan tabel. Yang pertama itu modal, yang kedua itu bunga, yang ketiga itu adalah modal tambah bunga. Nah, yang pertama modal itu adalah 600.000. Bunga 1 tahun sama dengan 12% kali 600.000. Nah, 12% ini Ibu tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 12 per 100 kali 600.000. Nah, kalau kita selesaikan dengan angka besar seperti ini, membutuhkan waktu yang lama untuk mencahkarnya. Tinggal coret 20, sini juga coret 20. Sehingga 12 bagi 1 12. Nah, kita hitung di sini nolnya sisa berapa? 1 2 3. Tulis memang. Sehingga 12 kali 6 itu adalah 72.
Maka bunga 1 tahun sama dengan Rp72.000. Bunga setelah 10 bulan itu sama dengan 10 dibagi 12. Nah, 12 ini diperoleh dari 1 tahun sama dengan 12 bulan kali hasil dari bunga 1 tahun yaitu 72.000. Nah, 10/12 kita sederhanakan dengan angka 2. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Sehingga tulis 5/6 kali 72.000. Itu sama dengan 60.000. Nah, jumlah tabungan Nari setelah 10 bulan adalah modal tambah bunga. Modal 600.000, bunga 60.000. Berarti Rp600.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp660.000. Nah, coba kita perhatikan pada masalah yang kedua. Untuk menambah modal usaha, Pak Ino meminjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp20 juta dengan bunga 15% per tahun. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Ino setiap bulan? Nah, lagi-lagi Ibu menggunakan tabel menyelesaikan masalah yang kedua. Pertama, modal pinjaman yaitu 20 juta. Bunga 1 tahun itu 15% kali modal pinjaman yaitu 20 juta. Nah, 15% Ibu tulis dalam bentuk pecahan yaitu 15/100 kali 20 juta. Kita coret 2 0, ini juga coret 2 0. Tinggal kita tulis sisa berapa 0? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 15 kali 2 itu sama dengan 30. Berarti bunga 1 tahun dari pinjaman itu adalah Rp3 juta. Nah, besar angsuran yang harus dibayar Pak Ino setiap bulan adalah modal pinjaman tambah bunga per 12. Berarti modal pinjaman 20 juta. Ditambah bunga 3 juta per 12. Berarti 20 juta ditambah 3 juta itu adalah 23 juta. Dibagi 12 yaitu 1.916.666 rupiah. Nah, masalah yang ketiga dari bunga tunggal. Jika menabung di bank sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 10% per tahun, tabungan jika saat diambil sebesar 2 juta rupiah, berapa lama jika menabung?
Nah, di sini tabungan awal 1 juta. Berarti bunga 10% per tahun. Nah, bunga sama dengan tabungan pada saat diambil dikurangi modal awal. Berarti 2 juta dikurangi modal awal adalah 1 juta. Sama dengan 1 juta. Nah, lamanya menabung, misalkan lama jika menabung itu adalah bunga B bulan sama dengan B per 12 kali bunga per tahun A persen kali M itu adalah modal. Berarti 1 juta bunga tadi dari sini B per 12 kali bunga per tahun tadi adalah 10%, itu sama dengan 10 per 100 kali modal 1 juta. Nah, untuk misalnya kita coret 20 dicoret lagi 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Berarti sini sisa 100. B kali 10 adalah 10 B per 12. Maka di sini menjadi 10 B sama dengan ini 100 kali 12. 10 B sama dengan bukan 10 B ya. B sama dengan 100 kali 12 itu adalah 1200 per 10. Coret berarti B sama dengan 120 bagi 1 120. Jadi lamanya jika menabung adalah 120 bulan. Nah, kesimpulan dari ketiga masalah di atas tadi tentang bunga tunggal, jika suku bunga per tahun itu sama dengan A persen, modal awal sama dengan M, berlaku bunga 1 tahun sama dengan A persen kali modal. Bunga B bulan sama dengan B per 12 kali A persen kali modal. Bunga N tahun sama dengan N kali A persen kali modal. Pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya pada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh negara. Ada bermacam-macam pajak, misalnya pajak penghasilan, itu disingkat dengan PPh, adalah pajak atas penghasilan atau laba yang diterima oleh orang atau badan. Besar PPh berkisar 5% dari penghasilan kena pajak. Pajak pertambahan nilai disingkat PPN. PPN dikenakan atas pertambahan nilai dari barang yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak.
Besar PPN berkisar 5% sampai 15%. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB itu dikenakan atas tanah dan bangunan. Besar PBB adalah 0,5% kali 20% nilai jual objek pajak. Contoh dari pajak itu adalah Dede membeli sebuah sepeda motor dengan harga Rp12.500.000 dan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Berapa rupiah Dede harus membayar sepeda motor tersebut? Nah, penyelesaian juga ibu tetap menggunakan tabel. Harga sepeda motor Rp12.500.000. PPN-nya 10%, berarti 10% kali Rp12.500.000. Atau 10% ini ditulis dalam bentuk pecahan 10/100 kali Rp12.500.000. Coret 0, ini juga dicoret. Tinggal 1, 2, 3, tinggal tulis 125 kali 10 ya 1.250. Berarti pajaknya adalah 1 juta, PPN-nya itu adalah Rp1.250.000 yang harus dibayar harga sepeda motor tambah PPN. Berarti sama dengan 12.500 ditambah 1.250.000. Itu sama dengan ini ya, 30 ditulis. Nah, setelah itu 0 tambah 0, 0 tambah 5, 5, terus 5 tambah 2, 7, 2 tambah 1, 3, berarti Rp13.750.000. Jadi yang harus dibayar Dede adalah Rp13.750.000. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat sehingga siswa dan siswi memiliki pemahaman yang baik materi aritmetika sosial tentang bunga tunggal dan pajak. Siswa dan siswi sekalian, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Harapan dari ibu, kalian bisa mengerjakan latihan soal halaman 5 bab 6 aritmetika sosial yang ibu akan share pada aplikasi Edmodo. Dan kalau belum paham atau mengerti pada video pembelajaran ini, silakan baca ulang materi atau bahan ajar yang sudah diberikan. Sampai jumpa